Hai, assalamualaikum semua. Kali ini aku bikin selai srikaya atau selai sarikaya. Nah, yang ini itu versi simpelnya, versi ekonomisnya, dan juga versi cepatnya. Nah, ini cara bikinnya gampang banget. Yang pertama, siapkan dulu panci. Ini aku pakai panci kaserol dari Stain Cookware. Masukkan 100 gram gula pasir, 50 gram gula merah atau gula aren, 1 daun pandan, kemudian vanili bubuk secukupnya aja, sama ini ada 220 ml santan kental. Ini aku pakai santan instan ya. Kemudian nyalakan apinya, pakai api kecil aja, lalu aduk-aduk. Nah, ini aku ngaduknya pakai spatula dari Stain Cookware juga, yang spatula muffin. Ini enak banget. Terus dia juga anti leleh, tahan panas gitu. Nah, ini terus diaduk sampai gulanya larut semua. Nah, kalau sudah larut dan mendidih, matikan apinya. Kemudian ini siapkan 4 butir kuning telur, kocok lepas. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan ke dalam adonan santan tadi sambil terus diaduk. Jadi masukinnya itu sedikit-sedikit aja, jadi biar nggak ngegumpal. Nah, ini itu posisi apinya mati ya, Mams. Ingat, ini apinya mati, oke? Nah, kalau sudah masuk semua, terus diaduk dulu sampai bener-bener tercampur rata, nggak ada yang ngegumpal. Kalau sudah tercampur rata, nyalakan apinya. Ini pakai api kecil aja ya. Masak sambil terus diaduk. Jadi nggak boleh ditinggal sama sekali. Pastikan panci yang digunakan itu panasnya merata. Kemudian spatula atau sutilnya yang digunakan itu bisa nyerok sampai ke bawah, karena ini resiko banget buat di bawahnya itu gosong. Jadi harus hati-hati. Oke, kalau sudah mengental, ini masih terus diaduk dulu. Kalau udah mengental dan matang dan mendidih, matikan apinya. Tapi ini terus diaduk dulu sampai uap panasnya hilang. Nah, seperti ini. Jadi bikinnya sih harus sabar. Soalnya ini kan yang versi simple dan gampangnya ya. Jadi harus sabar di teknik ngaduknya, jadi biar nggak ngegumpal. Oke, ini dibiarkan dulu sampai dingin, lalu bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah atau jar. Nah, ini sebelumnya bisa banget disaring ya kalau mau lebih halus, tapi karena aku nggak mau ribet, jadi nggak usah aku saring. Tuh, jadinya seperti ini siap dibikin olesan roti atau apapun. Gampang kan? Selamat mencoba. Hai, assalamualaikum semua. Kali ini aku bikin roti srikaya. Ini tuh katanya sih khas kota Singkawang gitu, tapi aku nggak begitu tahu. Yang penting ini enak banget. Cara bikinnya gampang. Yang pertama, siapkan dulu mixer. Ini aku pakai mixer MX100 dari Mito. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 60 gram gula pasir, 150 cairan susu. Jadi ini itu 50 ml susu sama 100 ml air dicampur. Oke, selanjutnya ini kita aduk dulu, ulenin sampai semua benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, angkat mixernya, kemudian keluarkan mangkoknya. Nah, kita ini sisihkan pinggir-pinggirnya jadi biar ngumpul di tengah gitu. Ini aku pakai spatula dari Stain Cookware. Selanjutnya tutup mangkok dengan plastik wrap atau bisa pakai plastik apa aja. Diamkan 90 sampai 120 menit. Ini aku diamin 90 menit aja sih. Nah, setelah 90 menit ini hasilnya jadi dia lebih lentur gini ya. Tuh bisa apa sih namanya? Molor gitu loh, Mak. Nah, kalau sudah seperti itu, masukkan lagi ke mixer. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu ini diulenin sampai raginya tercampur rata.
Oke, kalau sudah tercampur rata raginya, masukkan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng. Bisa juga pakai mentega putih ya. Lalu ini diolenin sampai benar-benar kalis. Nah, kalau sudah kalis bisa dimatikan mixernya. Nah, ambil adonannya. Diangkat dulu, kemudian ini diulenin sedikit aja, sebentar banget. Lalu kita tekan-tekan seperti ini dan kita bulatkan. Nah, cara buletinnya sih bebas aja, yang penting dia bulet dulu, terus dibentuk agak memanjang seperti ini. Jadi ngepasin loyangnya gitu loh mams. Nah, ini aku udah siapin loyang, udah aku olesin dengan minyak sama dialasin pakai baking paper. Kemudian ini diamkan kurang lebih 30-45 menit. Nah, kalau sudah 30 menit ini jadinya, jadi udah mengembang 2 kali lipatnya. Oke, selanjutnya ini aku udah panaskan kukusan jadi 10 menit dari tadi. Kemudian masukkan adonan rotinya dan kukus kurang lebih 20-30 menit. Nah, ini hasilnya. Jadi ini setelah 30 menit aku kukus, ini dikeluarkan dulu, biarkan agak dingin baru dikeluarkan dari loyangnya. Setelah itu lepas kertas rotinya atau baking papernya. Sebenarnya ini harus nunggu dingin ya, tapi karena aku udah nggak sabar jadi masih hangat, udah aku lepas. Tuh, jadi dia empuk banget, mirip bakpao sih kalau menurutku. Kalau sudah dingin bisa dipotong. Jadi motongnya itu yang irisan pertama ini nggak sampai putus ya. Nah, kayak gini. Kemudian yang irisan kedua ini baru diputusin. Jangan baper. Nah, seperti ini ya mak. Terus lanjut deh dipotong semuanya. Sama ya motongnya kayak tadi, yang satu jangan sampai putus, yang satunya putusin aja. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini udah siap diisi sama selai srikayanya. Jadi ini tuh gimana ya, mirip bakpao sih rasanya. Lembut, enak gitu. Cocok banget kalau pakai selai srikaya. Gampang banget kan? Selamat mencoba. Hai semua, kali ini aku bikin cake coklat lava. Tuh kayak gini ya. Ini enak banget. Bahan-bahannya cuma sedikit aja, terus cara bikinnya juga anti ribet. Yang pertama ini siapkan mangkok dan masukkan 1 butir telur. Kemudian 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini diaduk-aduk pakai whisknya Sistine Cookware sampai gulanya larut. Kemudian masukkan tepung terigu, dipakai protein sedang ya, kurang lebih 5-6 sendok makan gitu. Takarannya segini aja, nggak usah terlalu munjung. Kemudian 1 sendok makan coklat bubuk dan setengah baking powder. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur dan 6 sendok makan susu cair. Dan ini lanjut diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata, baru masukkan 1/4 sendok teh itu ya vanila. Kemudian ini siapkan mug atau wadah apapun yang tahan panas, kemudian masukkan setengah adonan. Lalu masukkan selai coklat, ini aku semuanya pakai 2 sendok makan. Kemudian masukkan adonan sisanya yang tadi. Langsung aja dituang di atas adonan yang pertama dan selai coklat. Nah, ini udah siap untuk dipanggang. Ini ovennya aku pakai oven fantasi dari Mito. Udah aku panasin ya di suhu 180 derajat. Ini dipanggang kurang lebih 30 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Tuh, jadi lavanya udah mulai meletup-letup kayak gini. Nah, kalau sudah matang ini bisa diangkat. Oke, jadinya seperti ini mak ya. Ini teksturnya itu
gimana ya, nyoklat banget sih rasanya. Terus di dalamnya itu ada lava dari selai coklatnya itu. Nah ini bisa ditabur dengan gula halus, ditabur juga enak, gak ditabur juga sama aja sih. Nah jadinya seperti ini enak banget, sekejap udah langsung habis. Gampang kan? Selamat mencoba.